Halo Tribuners, jumpa lagi bersama aku, Septiana Cahyani dalam podcast Malang Live. Episode kali ini kita akan mengenal Utapes Paint, yaitu jasa melukis sepatu di kota Malang. Dan ownernya sudah hadir untuk berbagi ilmu dan pengetahuan untuk kita semua. Dan ada Kak Helena. Halo Kak Helena. Halo Mbak. Sehat ya Kak ya? Sehat. Oke, mungkin sebelumnya bisa disapa dulu Kak Tribuners yang ada di rumah. Halo semuanya, nama saya Helena, usia saya 27 tahun dan saya pendiri dari Utapes Paint. Oke, terima kasih ya Kak Helena sudah hadir, mampir jauh-jauh ke studio Tribun Jatim Network Malang ini. Berarti Kak Helena asli Malang ya Kak ya? Iya, asli Malang. Asli Malang, iya. Dan terus kalau misalkan kita mengawali ke pertanyaan pertama nih Kak, itu gimana sih kakaknya membentuk Utapes Paint Malang? Di awal ini waktu saya duduk di bangku SMP, saya mendapatkan mata pelajaran yaitu melukis di kanvas. Nah, kebetulan guru saya mengajarkan untuk anak-anak ini mencari berbagai media yang bisa dilukis. Nah, kebetulan ada yang di botol kaca, ada yang di tas, ada yang di jaket, dan saya memilih untuk di sepatu. Kenapa harus sepatu gitu, memilih melukis di sepatu kakaknya? Karena banyak anak muda di pikiran saya ini membutuhkan yang namanya berbagai macam style. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya saya memilih sepatu itu karena bisa dipakai kemana-mana, bisa menunjang outfit, habis gitu bisa untuk ajang pamer, kayak sepatunya lebih bagus dari yang lain, kayak gitu kan. Nah, akhirnya saya memilih di sepatu karena selain sepatu itu masih bahannya kanvas, masih bisa mudah dilukis karena bahannya masih datar. Jadi saya memilih di bidang sepatu. Di bidang sepatu itu ya Kak ya, karena menunjang anak-anak muda untuk pamer ajang kreativitas seperti itu. Dan ini bahannya pertama kali kan waktu itu kan SMP, itu didapat dari mana kira-kira? Bahannya saya waktu itu cari-cari di Pasar Loa. Habis gitu saya ketemu juga di pasar besar dan akhirnya saya menemukan langganan saya yang dulu menjual dengan sepasang sepatu itu harga 50.000 aja. Sepasang itu 50.000, itu berarti kayak bekas gitu ya atau baru? Baru polos warna putih, bahan kanvas kayak gitu. Memang waktu saya cari-cari memang harganya mulai dari 50 sampai 100 ke atas. Nah, pikir saya kan untuk pertama memulai tugas sekolah ini kan cari yang murah-murah dulu aja kayak gitu. Terus akhirnya ya keterusan sampai sekarang kayak gitu. Nah, kira-kira sewaktu awal mula mempelajari seni lukis di kanvas sepatu, kira-kira ada kesulitan tersendiri gak sih sewaktu melukisnya itu? Dulu itu trial errornya itu karena bahan sepatunya, Mbak. Jadi kalau waktu saya di bahan tertentu itu bahan catnya itu selalu meresap dan tidak mudah muncul gambarnya karena bahannya nggak rata, itu juga menunjang sepatu untuk nggak timbul gambarnya seperti itu. Jadi saya menyarankan untuk melukis sepatu itu di bahan kanvas atau bahan kulit yang mana bahannya masih datar, terus habis gitu dia juga mudah meresapkan cat seperti itu, terus habis gitu gambarnya bisa detail kayak gitu. Yang gambar yang dimunculkan seperti itu. Berarti kan sewaktu dulu SMP tuh berarti kesulitannya di situ ya Mbak ya? Iya. Berarti jenis mencari bahannya berarti. Iya. Tapi kalau sekarang masih tetap susah gak sih kalau bahannya? Sekarang sih pilih-pilih juga Mbak. Biasanya customer itu maunya sepatunya dia sendiri yang dilukis. Jadi kayak sepatu rusak, sepatu lama yang udah usang itu mereka pengennya diperbarui lagi. Nah, itu saya sarankan kepada customer itu biasanya Mas, Mbak jangan pakai sepatu running ya, biasanya itu kan bahannya gampang meresap cat, nanti susah digambar kayak gitu. Berarti kayak sepatu olahraga itu gak direkomendasikan? Iya, kurang direkomendasikan. Tapi kalau ada orang yang memang kepingin sekali sepatunya dilukis untuk mungkin dia mau tanding bola atau basket, ya nggak apa-apa, tapi ada resikonya ditanggung masing-masing kayak gitu. Ditanggung pelanggan gitu ya Mbak? Iya, berarti kalau yang sepatu lari olahraga itu gak direkomendasikan, hanya 2 jenis ya Kak ya, tadi kanvas sama kulit. Nah, dari ketiga jenis sepatu itu Kak, mana yang paling sulit pengerjaannya kira-kira? Paling sulit di bahan kulit. Kulit. Iya, seperti ini. Itu. Iya, ini tuh kan warna sepatunya bahan dasarnya warna hitam, kan? Nah, gimana caranya bisa memunculkan gambar ini itu harus dicat
warna putih dulu. Oh, berarti Iya. keseluruhan warna putih enggak atau sebagian? Sebagian yang mau sebagian. digambar aja Mbak, itu dikasih warna putih dulu, baru bisa didasari berbagai macam warna supaya lebih muncul warnanya. Soalnya kalau misalnya nggak didasari warna putih dulu akan kalah sama warna dasar sepatunya gitu. Iya, Jadi nggak melulu warna putih kayak gini nih, nggak melulu kayak gini Mbak. Jadi bisa warna lain kayak gitu. Jadi nanti kalau dia memang warna dasarnya sudah putih ya tinggal digambar lebih gampang, lebih menghemat waktu juga gitu menghemat Mbak. waktu ya Kak ya. Kayak gitu. Nah, dari jenis kulit dan kanvas, proses pengerjaannya paling lama itu yang mana kira-kira? Paling lama itu di bahan kulit Mbak. Bahan kulit ya Kak ya. Semua tergantung dari desain Mbak. Kalau misalnya desainnya semakin rumit, pengerjaannya agak lama seperti itu. Jadi kalau misalnya orang yang mau pesan yang gambar simpel karena budgetnya sesuai dengan pemesannya, ya lebih cepat kayak gitu. Berarti budgetnya disesuaikan oleh pelanggan atau dari kakaknya sendirian yang menentukan? Untuk tarifnya disesuaikan dengan pelanggan dan disesuaikan dengan kerumitannya Mbak. Kalau misalnya pelanggan mintanya desainnya rumit tapi minta murah, ya mohon maaf belum bisa kayak gitu. Gak bisa kan. ya Kak ya. Iya, tapi kalau misalnya Mbak aku mau yang simpel aja, budgetku sekian, ya baru nanti aku gambarkan gitu. Biasanya budgetnya berapa sih Kak? Rata-rata orang biasanya minimal 100.000 kayak gitu. Oh, minimal itu 100.000. Paling Maksimal? rendah, maksimal itu bisa sampai 1 juta. Yang 1 juta tuh jenisnya kayak gimana sih Kak Yang kira-kira? seperti ini nih 900.000 Mbak, sepasang. Hampir mendekati 1 juta ya. Karena desainnya detail, terus habis gitu dia kan pengulangan warnanya lebih banyak karena dia dasarnya warna hitam. Iya, Terus setelah pengecatan, setelah proses menggambar sudah selesai, mungkin ada pelapisnya nanti. Itu yang bisa bikin warna menjadi gilap dan tahan dari air kayak gitu. Jadi nggak mudah mengelupas juga kayak gitu sih. Oh gitu. Berarti setelah prosesnya tuh seperti apa? Pertama kan tadi kayak melukis. Iya, pertama itu membikin sketsa dulu Mbak, dari sketsa. pensil bisa, tapi saya kebanyakan langsung gambar Mbak, soalnya kayak menghemat waktu juga. Oh, berarti Mungkin gambar pakai cat air atau gimana? langsung pakai cat akrilik kayak Oh, gini nih Mbak. akrilik. Ini khusus sepatu. Ini ada cat impor, yang ini cat lokal kayak gitu. Bedanya kalau cat impor itu mungkin dari ketahanannya lebih lama. Berapa lama biasanya? Biasanya lebih dari 5 tahun Mbak. Oh, 5 kayak gitu. tahun. Tapi kalau misalnya cat lokal, tergantung pemakaiannya, kesehariannya orangnya pakai sepatunya gimana. Kalau dibuat ngetril atau yang bahan kotor gitu Iya, kan, ya mungkin kotor-kotor. bakal ngelupas atau rusak itu. Tapi kalau cat lokal ini paling lama setahun itu udah paling bagus kayak gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan kepada Tribuners proses pembuatan sepatu lukis kira-kira dari tahapan awal sampai akhir tuh seperti apa kira-kira Kak? Di awal ini seperti ini Mbak. Jadi pertama ini kan karena polos ya, terus ini kan ada warna putih. Nah, warna putih ini untuk mendukung supaya objek yang mau dihasilkan itu lebih menonjol, lebih keluar warnanya. Setelah itu dibikin garis-garis detail untuk gambarnya ini. Nah, nanti jadinya seperti ini. Jadi nanti disesuaikan dengan desain yang dikirim seperti itu. Kalau ide gambarnya tuh biasanya dari pelanggannya atau dari kakaknya sendiri? Biasanya kebanyakan dari pelanggan Mbak. Cuma kalau misalnya orang-orang ini buntu idenya, nggak punya ide gitu, jadi mereka minta saran ke saya, Mbak bisa nggak ngasih ide gambar, saya punya sepatu polos warna putih, atau saya punya sepatu warna hitam nih, udah lama nganggur di rumah, pengen tetap dipakai kayak gitu. Nah, akhirnya saya tanya, mau budget berapa Mbak, Mas? Terus habis gitu kira-kira temanya mau apa kayak gitu. Terus dia bilang misalnya aku mau kartun yang temanya misalnya Doraemon kayak gitu. Terus akhirnya saya tunjukkan, saya kirim gitu desain-desain Doraemonnya kayak gini kah Mbak gitu. Terus katanya yang agak simpel aja Mbak. Nah, itu nanti menyesuaikan, mungkin dia mau yang Doraemon yang seperti apa, yang lebih rumit atau dengan kawan-kawannya Doraemon gitu kan. Beda budgetnya gitu Mbak, beda tarifnya seperti itu. Berarti sesuai kesusahan ya Kak, iya, dalam kerumitan desainnya dalam kayak gitu. menggambar gitu ya Kak ya, melukis. Oke, mungkin setelah dibuat sketsa lalu prosesnya seperti apa Kak? Setelah dibuat sketsa, habis gitu ditebali dengan cat warna hitam Mbak, kayak cat gitu warna hitam. untuk outline-nya, untuk garis outline-nya. Ini ya berarti ya garis-garisnya. Iya, untuk memperjelas gambarnya. Setelah itu baru diwarna kayak gitu. Oh, diwarna. Iya, kayak iya. Ini gini. warnanya kan nggak lengkap ya Kak ya? Iya. Iya, mungkin nanti bisa dicampur-campur gitu ya Kak Iya, ya? warnanya bisa jadi bermacam-macam. Ini warna dasarnya aja berarti? Iya, ini warna dasarnya aja.
Tapi ini juga kebanyakan ini Mbak, saya punya inovasi baru yaitu cat yang bisa nyala di kondisi gelap kayak gitu. Jadi kebanyakan ini rata-rata peminatnya anak-anak sampai remaja. Iya, Jadi anak-anak dia remaja. pakai cat warna neon seperti ini itu nanti kalau misalnya udah kena matahari selama 5 menit, nanti waktu ganti ruangan di agak gelap dia bisa nyala kayak gitu. Tapi nggak bisa nyala terus gitu ya Mbak, kayak Iya, lampu iya. tuh enggak. Cuma dia lebih menarik lah waktu habis kena outdoor terus mau ke indoor itu ada pergantian warna sepatunya kayak gitu. Nah sekarang ini kan kayak memasuki musim hujan ya Kak ya. Iya. Cara perawatan sepatu, kulit atau kanvas yang sudah dilukis itu seperti apa kira-kira? Untuk perawatannya sendiri simple aja sih Mbak. Jadi kalau misalnya yang kotor di bagian solnya ini cepet-cepet dibersihkan, disikat pakai cat pakai cat pembersih yang Oh ada khusus berarti? iya, ada pembersih yang khusus gitu. Terus habis gitu nanti disikat bawahnya nggak apa-apa pakai sikat yang kasar juga nggak apa-apa. Tapi untuk area yang gambarnya ini harus pakai sikat yang halus kayak gitu. Kayak mungkin sikat gigi yang Oh bekas, iya, iya. itu bisa. Terus hanya dilap aja bisa. Dilap. Tapi untuk kain ini aman kok Mbak, untuk disikat masuk mesin cuci itu aman. Oh aman. Cuma Iya. kalau untuk Berarti nggak sepatu merubah warnanya iya, ya? nggak akan bikin retak dan lain-lain, enggak. Cuma untuk sepatu kulit ini memang susah. Jadi Oh. jangan sampai gambar itu disikat terlalu keras. Habis gitu mungkin kalau dalam-dalamnya aja nggak apa-apa, bisa disikat pakai sikat-sikat biasa, dicuci biasa nggak apa-apa. Iya. Luarnya juga bisa. Berarti proses perawatannya lebih rumit Yang kulit daripada iya. kanvas ya Kak Iya, ya? karena takutnya orang beda-beda. Nanti kalau misalnya dia masuk ke laundryan sepatu, misalnya dia nggak nyuci sendiri, takutnya bahannya ngelupas, catnya hilang kayak gitu. Nah kalau misalkan dijemur, kalau terkena terik matahari langsung nih Kak, aman nggak sih? Menurut saya jangan ya Mbak ya, sangat disarankan jangan untuk kena panas-panasan kayak gitu itu. Soalnya nanti selain warnanya bisa pudar, juga bisa merusak gambarnya juga gitu. Iya, berarti Jadi cukup dikena AC atau kena kipas angin atau berarti di dijemur angin-anginin di gitu. tempat yang teduh. Iya. Nah kalau misalkan nggak kena matahari langsung tuh kan biasanya kayak lama kan Kak keringnya, terus jadi bau kan? Iya. Itu gimana caranya? Caranya ini tipsnya bisa pakai ini kantong teh. Kantong teh atau kantong kopi, dikasih kopi, biji kopi gitu, dimasukkan di dalamnya sini biar mengurangi bau kaki, bau sepatu juga. Terus habis gitu di lapisan gambarnya ini atau di lapisan upper sepatunya ini ditempeli kapas atau tisu kayak gitu, biar airnya meresap di kapas atau tisu itu tadi. Gitu. Sambil diangin-anginkan atau dikipas atau dikasih AC. Berarti dikasih kantong teh yang bekas atau yang baru? Yang Teh baru. yang baru Biar sama kopi, aromanya, biji kopi itu ya Kak ya, untuk proses perawatannya. Oke. Dan mungkin bisa dipraktekkan mungkin Kak kepada Tribuners yang di rumah, cara pembuatan sepatu Sepatunya. seni lukis itu kira-kira seperti apa? Iya Mbak, saya kasih contoh sekilas saja Iya Mbak, ya. ya. Ini kalau cat airnya nih belinya di mana kira-kira Kak? Online atau Biasanya offline? online Mbak, pesen Online. gitu di Shopee juga bisa kayak gitu. Iya iya iya. Berarti satu botol ini berapa kira-kira Kak? Harganya Kalau bermacam-macam ya? sepatu untuk cat lokal gini nih mulai dari 50.000 Mbak, satu warnanya. Oh satu warna 50.000. Satu warna 50.000. Tapi kalau untuk kayak cat impor seperti ini itu mulai 150.000 satu warnanya. Satu warna sebotol Iya, itu ya iya. 150. Makanya kenapa saya tanyain customernya mau pakai cat lokal apa cat impor, soalnya kan harganya juga Beda. menyesuaikan. Mbak, kayak gitu. Oh gitu. Tapi kalau antara keduanya nih lebih awet cat import atau lokal? Lebih awet cat impor Mbak. Cat import Iya, ya, karena sesuai harga juga. iya, karena pelapisnya juga kan lebih tebal dan lebih awet gitu Mbak. Iya iya. Oke. Kayak gitu sih Mbak. Nah terus habis gitu orang-orang yang custom di Utapes Paint biasanya saya gratisi stiker sesuai dengan temanya gitu sesuai Mbak. tema. Iya, Misalnya dia ini wayang kan, saya carikan desain stiker yang tentang wayang kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia kartun seperti cibi-cibi gitu, nanti menyesuaikan dengan gambar desainnya seperti itu. Biasanya ini juga menambah nilai jual dan orang bisa tertarik gitu untuk pesen kayak gitu Mbak. Nah tadi kan kakaknya suka menggambar tuh kan apa ya, dari kecil ya Kak ya, Iya, dari kecil. dari kecil belajar secara otodidak. Otodidak. Iya. Dan ini kalau Utapesnya nih didirikan tanggal berapa? Kalau tanggal saya lupa ya Mbak, cuma kalau tahun itu 2014 Oh, waktu saya 2014. SMA waktu itu. Oh iya, SMA ya. Awal-awal
boomingnya Instagram. Terus akhirnya nyoba lah dari Facebook itu pindah ke Instagram. Oh, berarti awalnya tuh jualnya di Facebook. Iya, jualnya di Facebook, Mbak. Peminatnya kebanyakan kabupaten sih, Mbak. Oh, kabupaten. Orang-orang kabupaten yang mayoritas itu dia sekali lihat barang bagus itu langsung beli kayak gitu. Kayak ini menarik, jarang ini ada di toko, nggak ada kayak gitu. Akhirnya ya orangnya mau pesen gitu, Mbak. Berarti awalnya Kabupaten Malang berarti? Iya, kebanyakan di Lumajang, Wajah kayak gitu. Itu awal banget waktu promosi di Facebook kayak gitu. Terus habis gitu mulai di Instagram itu pasarnya Utapas Pen ini kebanyakan dari luar kota Malang, Mbak. Oh, luar lebih kota banyak Malang. yang kaum nggak mendang-mending gitu loh, Kalau Mbak. nggak mendang-mending ya. Iya. Lebih banyak yang luar kota Malang, kebanyakan Surabaya, Jakarta. Kayak gitu, Mbak. Ada nggak pembelian dari luar Jawa gitu? Ada, Mbak, dari Papua ada. Dari Papua ada. Itu pengirimannya memang lebih mahal, Mbak, daripada ke tempat lain. Dan itu pengirimannya memang lebih lama seperti itu. Jadi aku kasih pengertian ke orangnya kalau misalnya memang mau order ya harus antri dan harus mau sabar untuk pengirimannya seperti itu. Dan untuk ongkir memang ditanggung masing-masing customer gitu, Mbak. Jadi bukan kita. Jadi kita cuma menyediakan jasa aja. Jasa kayak aja gitu. ya. Iya. Berarti ongkirnya beda-beda ya, Kak, ya, tergantung daerahnya. Iya, beda-beda, Mbak, tergantung daerahnya. Nah, itu Kayak gimana? Proses apa itu? Lanjut. Ini proses dekoratif aja sih, Mbak. Dekoratif. Iya. Berarti ini harus orang-orang yang kreatif ya, Kak, ya. Untuk melukis sepatu di atas kanvas ini. Berarti didirikannya tahun 2014. Sudah bertahan sampai sekarang ya, Kak, ya. Mulai boomingnya Utapas Pen itu karena ini, Mbak, tahun 2019 sebelum COVID itu banyak pabrik sepatu di Indonesia yang membuat sepatu lokal bahan kanvas. Contohnya seperti merek Ventela seperti ini. Nah, dia kebanyakan kan bahan kanvas dan warnanya polos. Nah, akhirnya waktu itu mungkin yang punya pabrik sepatunya itu mungkin lihat postingan Utapas Pen terus akhirnya ngajak collab buat ngadain acara giveaway. Jadi mereka nyediakan sepatunya, kita yang gambar kayak gitu. Dan dari acara giveaway itu semakin banyak followernya Utapas Pen itu akhirnya mulai berkembang lah gitu. Banyak yang tahu tentang sepatu lukis. Banyak juga yang tahu tentang sepatu lokal di Indonesia ini ternyata kualitasnya juga nggak kalah saing sama produk luar kayak produk gitu. luar, iya. Berarti peminatnya anak-anak, remaja gitu. Iya, sampai ada kok, Mbak. Kalau yang wayang ini usia 65 tahun orangnya. Oh, 65 tahun. Iya, tapi sepatunya masih keren gitu, Mbak. Maksudnya update gitu loh tentang tren anak muda. Padahal ini kan sepatu anak tren muda sepatu banget. terkini gitu ya, Kak, ya. Mungkin yang pesen ini orang pensiunan mungkin, Mbak. Orang pensiunan. Yang udah suka jalan-jalan, bepergian, terus dia pengen sepatunya digambar buat foto-foto kayak gitu. Dan ini kan tadi kakaknya lebih fokus ke sepatu ya, kayak Nah, kalau misalkan kayak sendal-sendal pantofel gitu, tas dari kanvas itu kira-kira bisa juga? Bisa. Contohnya seperti ini, Mbak. Oh, ini. Ini juga tas bahan kanvas. Nah, tasnya ini juga aku ngambil dari ini, Mbak, pengrajin tas di Malang. Jadi saya kasih desain model tasnya, terus mereka yang bikin. Jadi saya nanti tinggal yang lukis kayak gitu. Jadi saya lebih suka gambar desain abstrak gitu ya. Iya. Soalnya lebih dekoratif sama lebih bisa dipakai sama semua kalangan. Semua kalangan gitu. Ya, baik anak-anak, remaja gitu. Ibu-ibu juga bisa memakai tas ini ya, Kak, ya. Kalau untuk pengerjaannya ini dibantu karyawan nggak sih, Kak? Kalau untuk lukis sementara masih saya sendiri. Cuma kalau misalnya overload pengerjaan, saya manggil teman saya yang juga suka di bidang lukis juga. Kebetulan kan saya kayak kerja sama gitu ya. Kuliah di UM jurusan seni rupa. Jadi teman-teman yang basicnya bisa gambar ya saya rekrut untuk bisa bantu ngerjakan kayak gitu. Soalnya saya juga milih-milih, Mbak, kan beda tangan pasti kan beda goresan. Itu kan juga customer kan juga pasti akan hafal sama goresan Utapas Pen ini seperti ini atau goresan di tempat lain seperti ini kayak gitu. Jadi mau cari yang bisa sesuai lah, sejalan sama saya kayak gitu. Iya, harus orang terpercaya gitu ya, Kak, ya, biar gak beda goresan-goresannya itu. Iya, Mbak. Oke. Lalu kalau misalkan setelah dilukis tuh prosesnya apa, Kak?
Biasanya kalau sudah kering, nunggu kering nanti dikasih finisher, Mbak. Oh, Atau bisa ada. juga saya akali pakai glitter kayak gini nih. Glitternya ini Oh. dari kutek, Mbak. Oh, kutek. Bisa Iya. juga dari kutek kuku gini nih, nanti diaplikasikan di gambarnya biar dia kayak agak bling-bling kayak gitu. Misalnya kayak Itu gini. waktu udah kering Iya. semua ya Kak, baru Iya, baru kering langsung dikasih dikasih. glitter gitu. Kan ini juga menambah dekoratif gitu loh, Mbak. Jadi kayak kok bagus ya, kok bling-bling. Terus kan kutek ini kan lebih awet catnya gitu. Jadi kena air pun juga nggak apa-apa, Mbak. Disikat pun juga dia nggak hilang kayak gitu. Oh, Karena gitu. dia di bahan kanvas. Beda lagi mungkin di bahan kulit mungkin memang perlakuannya khusus kayak gitu. Oh, Takutnya iya, nanti kuteknya yang lupas atau catnya yang lupas seperti itu. Iya, kalau untuk membangun apa ya brand dari awal itu ya, kira-kira modal awalnya tuh berapa Kak? Dulu kalau sekolah sih modal 50.000 buat catnya itu udah besar ya, Pak, Iya. ya. Kalau sekarang Kalau kan anak nih, sekolah kan. kalau anak sekolah. Kalau sekarang buat pemula, misalnya anak muda yang mau terjun di dunia kreatif gini, bisa dari modal 100.000 itu udah bisa jalan kok, Mbak. Oh, 100.000. Iya, mungkin nanti dia dari beli warna beberapa aja, nanti bisa dicampur-campur, kan nanti bisa buat modal beli cat ke depannya lagi kan kayak gitu. Iya, Jadi iya, nggak iya. perlu mahal-mahal sih, Mbak, kalau misalnya yang penting tuh niat Niatnya sama ya. ide kreatifnya itu bisa jalan nggak gitu. Soalnya kan kebanyakan kan orang itu bisa bawa sepatu sendiri gitu, Mbak. Jadi kita nggak perlu beli sepatunya buat dijual kayak gitu. Jadi sistemnya di Utapespin ini nggak ada stok, Mbak. Jadi pre-order. Jadi orang mau pesen gambar ya kita buatkan dulu. Nanti ada waktu pembuatannya mulai dari 3 hari sampai 1 bulan biasanya. Kalau 3 misalnya hari 1 rumit itu biasanya lebih lama. Tapi kalau misalnya simple itu 3 hari udah selesai, Mbak. Kondisi sepatunya bersih. Biasanya kan orang yang kirim itu kan sepatunya kotor. Nah, akhirnya berarti ada jasa cucinya juga. iya, ada jasa cucinya, nggak ada tambahan biaya gitu, Mbak. Yang penting orangnya terimanya bersih kayak gitu. Berarti gratis cuci sepatu ya Kak Iya, ya. Nah, kalau ini kan ide-idenya gambar ini dapat dari mana? Konsumennya request atau dari kakaknya? Kebanyakan dari konsumennya, Mbak. Oh, Baru dari kalau konsumen. misalnya konsumennya itu mau minta saran ide, tema, itu baru kita carikan sesuai dengan budgetnya orangnya. Oh, gitu. Iya, iya. Jadi takutnya gini, Mbak, kalau misalnya kita patok harga sekian nanti pasarnya nggak jalan karena kan orang kan juga mikir-mikir kan, Mbak, kalau terlalu mahal gitu. Tapi kalau terlalu murah pun juga orang bakal mikir bagus gak ya hasilnya kayak Iya, gitu iya. kalau murah. Tapi respon pelanggan atau konsumen di Utapespin tuh kira-kira seperti apa? Kebanyakan banyak yang repeat order sih, Mbak. Kalau misalnya dia puas sama fasilitasnya kita, ya orang bakal order lagi gitu. Tapi kalau misalnya ada komplain dan lain-lain ya kita kasih pengertian. Kalau misalnya memang pengerjaannya antri kayak gitu, mungkin nanti next nanti saya kasih potongan diskon kalau mau treatment lagi atau mau lukis lagi kayak gitu. Nah, setiap orang yang custom karena biayanya mereka juga nggak murah ya, Mbak. Saya gratisi stiker kayak gini nih. Kalau nggak gitu saya kasih parfum sepatu, Mbak. Oh, ada parfum Iya, sepatunya juga ya Kak ya. Untuk minimal order minimal 100.000 lah itu udah dapat Oke. parfum sepatu kayak gitu. Kalau order tuh dalam sehari kira-kira berapa Kak yang order? Untuk order yang lukis, Mbak, ya. Kalau lukis ini 1 hari biasanya 5. Oh, 5. 5 sampai 10 tergantung kita promosinya seperti apa Iya, ya, Mbak, iya, ya, iya. sama tergantung kita pasang harganya berapa. Kalau murah biasanya atau waktu promo gitu biasanya rame kayak Oh, gitu. rame. Iya. Tapi kalau misalnya seminggu itu kadang stabil itu 20 sepatu kayak gitu. 21. Wah. 20. Ini Kak Helen ini keren banget ya Kak, di usia muda sudah memiliki bisnis dari Utapes sepatu ya Kak. Nah, Iya, kira-kira dari omsetnya hobi. berapa? Iya, berawal dari hobi kan? Iya, berawal dari Iya. hobi. Kalau saya sebulan itu bisa sampai 30, Mbak. 30 juta. Iya, 30 juta kayak gitu. Wow, itu besar banget ya untuk anak muda sekelas Kak Helen ya Kak Iya. ya. Oke, mungkin terakhir nih Kak, ada pesan yang ingin disampaikan Kak Helena kepada Tribuners yang ada di rumah atau kepada anak muda yang punya bakat terpendam gitu, harusnya diapakan gitu bakatnya?
Jadi kalau saran dari saya sendiri sih, teman-teman di rumah dan di seluruh Indonesia, di kalangan kaum muda gitu, kita harus sering-sering kreatif, banyak-banyak cari referensi, gimana caranya mengembangkan potensi diri kita masing-masing. Misalnya kita suka hobi menggambar, gimana caranya kita mengaplikasikan hobi kita ini bisa berguna untuk orang lain kayak gitu. Jadi nggak usah takut untuk modal dan lain-lain, yang penting niatnya kayak gitu. Pokoknya niat dulu ya Kak niat ya. dulu sama terkonsep mau seperti apa, mau bikin usaha seperti apa. Nah, baru kalau modal itu bisa dicari dengan sambil jalan, dengan misalnya kita jual gambar dulu gitu ya Mbak ya. Kita jual gambar dulu, nanti baru orang pesen kita bikinkan seperti itu. Jadi kan juga nggak perlu modal juga, bisa jalan kayak gitu Mbak. Dan satunya konsisten ya Kak ya. Iya, harus konsisten sama pendirian kita masing-masing kayak gitu. Mau nggak kita tetap membesarkan usaha kita, atau kita mau stuck, atau mau ya udah gitu-gitu aja kayak gitu. Oke. Dan hasil akhir dari gambarnya kira-kira ditunjukkan Kak kepada Tribuners? Masih belum selesai. Oh, belum selesai. Masih belum selesai, cuma nanti bakalan seperti kayak ini. Oh, hasil akhirnya ya Kak ya. Kayak gini Mbak. Oke. Baik. Terima kasih ya Kak Helen atas Iya. waktu dan kesempatannya telah hadir di studio Tribun Jatim Network Malang ini, telah berbincang-bincang mengenai sepatu lukis yang ada di Kota Malang ya Kak ya. Oke. Baik Tribuners, sampai di sini dulu perjumpaan saya kali ini. Saya Septiana Cahyani dan Kak Helena. pamit undur diri dan sampai jumpa. Kembali lagi dalam podcast Malang Live episode berikutnya. Dadah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.